Satuan Narkoba Polres Manokwari kembali berhasil menangkap satu pelaku pengedar ganja kering di sekitar Jalan Pahlawan, Manokwari. Untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Papua Barat, maskapai Garuda Indonesia hingga saat ini belum membuka penerbangan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Manokwari kembali berhasil menangkap satu pelaku pengedar ganja kering di sekitar Jalan Pahlawan. Saat ditangkap, pelaku sempat membuang barang bukti. Kapolres Manokwari melalui Kasat Narkoba Ibtu Masudi yang ditemui TVRI Papua Barat di ruang kerjanya Senin pagi membenarkan adanya penangkapan satu pelaku pengedar ganja kering yang ditangkap tim Opsnal pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Pahlawan Manokwari. Yang bersangkutan ditangkap atas laporan dari masyarakat bahwa pelaku berinisial JT sering melakukan transaksi narkotika golongan 1 jenis ganja. Masudi menambahkan, saat dilakukan penggeledahan, tersangka sempat mencoba membuang barang bukti di bawah kendaraan miliknya untuk mengelabui petugas. Jadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang tepatnya di Jalan Pahlawan, Kabupaten Manokwari dengan inisial YT alias J. Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan transaksi narkotika golongan 1 jenis ganja. Sesuai dengan ciri-ciri yang bersangkutan, kemudian dilakukan pengintaian oleh opsional kami. Kemudian pada saat yang bersangkutan selesai transaksi, kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, sempat barang bukti dibuang di bawah kendaraan yang dia kendarai. Berdasarkan pengakuan tersangka, sebelum diamankan, tersangka sempat memakai barang haram tersebut. Selain digunakan, ganja tersebut juga dijual oleh tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan 4 bungkus ganja kering berukuran kecil seberat 2 gram. YT alias J sudah diamankan beserta barang bukti. Kemudian dilakukan tes urin positif. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, baru beberapa jam sebelum diamankan yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis ganja. Selain dijual, tersangka juga menggunakan ini? Selain dijual, yang bersangkutan juga menggunakan. Jadi barang bukti yang diamankan ada 4 bungkus plastik saset siap edar. Siap edar. Berapa gram kemarin? Ada sekitar kurang lebih 2 gram. 2 gram bersihnya ya? Bersihnya. Ada 2 gram. Jadi saat ini yang bersangkutan diamankan di Polres Manokwari untuk dilakukan penyidikan. Kini tersangka disangkakan dengan pasal 114 atau pasal 111 Junto 127 dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pada bulan Juli 2021, 16 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Manokwari meninggal dunia akibat penyakit bawaan dan kekurangan oksigen. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari pada Juli lalu mengalami peningkatan. Pasien positif yang dirawat masing-masing dengan gejala ringan hingga berat. Menurut keterangan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Alwan Rimosan, bahwa pasien dengan kategori berat rata-rata memiliki penyakit bawaan. Sehingga pada bulan Juli lalu terdapat 16 pasien dengan kategori berat dinyatakan meninggal dunia. Dijelaskan juga bahwa meninggalnya 16 pasien COVID-19 terbanyak terjadi di minggu kedua bulan Juli, yang mana dalam sehari terdapat pasien yang meninggal 2 hingga 3 orang. Yang diakibatkan oleh virus corona itu ada 16 pasien selama bulan Juli 2021 dengan pasien bisa masuk dari UGD, kemudian meninggal UGD, masuk di kamar jenazah,
kita mengadakan pemulasaran di situ, itu pun dihitung di situ, jadi total ada 16 orang. Lebih lanjut, Dr. Alwan juga menjelaskan selain penyakit bawaan yang diderita oleh pasien COVID-19, pasien meninggal juga diakibatkan kekurangan saturasi oksigen bagi pasien yang kurang baik. Rata-rata yang kita dapatkan adalah pasien yang memang ada penyakit bawaan. Biasanya yang sering adalah pasien dengan diabetes mellitus, kencing manis, ditambah dengan komplikasi-komplikasi yang lain. Kemudian diberatkan lagi dengan adanya COVID. Dalam konsep pemeriksaan diagnosa pastinya dengan PCR memang positif, COVID positif dengan PCR, sehingga ditambah lagi dengan saturasi oksigen yang tidak memang baik, dan kebutuhan konsumsi oksigen itu sampai 25 liter per menit kita sudah siapkan untuk masuk situ, tapi akhirnya tubuh tidak bisa kompensasi lagi. Dijelaskan pula saat ini di ruang isolasi bagi pasien COVID-19 dinyatakan penuh, yakni 12 orang. Dan untuk 2 hari terakhir, Rumah Sakit Umum Manokwari belum mendapat pasien COVID-19 yang baru. Dikarenakan unit gawat darurat masih belum membuka pelayanan, karena banyak nakes yang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, vaksinasi di Manokwari untuk dosis pertama per 29 Juli 2021 telah mencapai 34% lebih. Kedepannya pemerintah akan terus berupaya meningkatkan animo masyarakat agar berpartisipasi dalam program vaksinasi. Capaian program vaksinasi oleh pemerintah daerah baik kabupaten serta TNI dan Polri kini mulai meningkat jumlahnya, yang mana di Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten yang mendapatkan vaksinasi terbanyak di Papua Barat. Untuk vaksinasi dosis pertama telah mencapai 34% lebih. Demikian diungkapkan oleh Bupati Manokwari Hermus Indow saat mengadakan vaksinasi bagi pelaku usaha. Dikatakan jumlah ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Forkopimda, sehingga animo masyarakat untuk divaksin semakin tinggi dibanding kabupaten dan kota lainnya di Papua Barat. Bupati berjanji pihaknya tidak tinggal diam, namun terus berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi hingga mencapai target. Ya, saya kira kita tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan Pemda provinsi, tetapi juga Kejaksaan Tinggi Papua Barat, juga dengan Pangdam, Kapolda. Jadi kita hitung total aja. Jadi untuk cakupan pelayanan vaksin itu untuk Kabupaten Manokwari untuk dosis pertama itu 34% lebih. Kemudian untuk dosis kedua 14%. Artinya yang melaksanakan vaksin 1 kali itu yang sebanyak 34, sedangkan yang vaksin kedua itu baru 14%. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marten Rante Tampang, mengaku cakupan vaksinasi di Kabupaten Manokwari pertanggal 28 Juli 2021 tahap pertama sebanyak 47.214 orang atau 36,2%. Sedangkan untuk dosis kedua sebanyak 19.065 orang atau 14,6%. Kalau kaitannya dengan nomor antrian 24 capaian 25 imunisasi COVID-19 sampai dengan tanggal 28 Juli 2425 total yang sudah diimunisasi berdasarkan tahapan sasaran itu dosis 1 47.214 orang atau sekitar 36,23%. Untuk dosis 2-nya 19.065 orang atau dosis atau sekitar 14,63%. Itu data per tanggal 28 Juli 2021. Untuk membentuk kelompok imunitas, target pemerintah Kabupaten Manokwari adalah 70% dari populasi masyarakat. Kabar baik lainnya juga, yakni beberapa waktu belakangan ini tercatat angka pasien COVID-19 yang sembuh semakin tinggi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, bertemu dengan anggota DPR Papua Barat, masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan meminta pembangunan jalan, jembatan, dan juga pembangunan rumah ibadah. Aspirasi tersebut disampaikan warga Kabupaten Manokwari Selatan kepada anggota DPR Papua Barat Saul Rantai Lembang saat menggelar reses kedua tahun 2021 di Kabupaten Manokwari Selatan beberapa waktu lalu. Pertemuan pertama dilaksanakan di distrik Momoiwaren yang digelar di kampus STIH Momoiwaren. Saul Rantai Lembang, anggota DPR Papua Barat, saat diwawancarai mengatakan dalam pertemuan dengan masyarakat di seluruh distrik Momoiwaren dan menerima beberapa masukan yang diberikan untuk diperjuangkan dalam program-program selanjutnya, yaitu penambahan ruang belajar dan juga kantor dari STIH Momoiwaren, serta pembangunan jalan kurang lebih 15 km yang menghubungkan 4 kampus, dan pembangunan kantor majelis daerah serta pembangunan gedung gereja. Yang pertama itu di STIH Momoiwaren. Di situ gabungan dari seluruh masyarakat satu distrik. Distrik Momoiwaren dipusatkan di STIH. Dalam pertemuan dengan masyarakat itu ada sejumlah masukan yang disampaikan masyarakat ke kami DPR untuk diperjuangkan dalam anggaran atau program di tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama itu adalah penambangan ruangan belajar dari STIH Momoiwaren dan juga kantor dan ruang dosen. Yang kedua ada pembangunan jalan dari Kampung Susmuruk ke Kampung Siwi Gunung kurang lebih 15 km yang menghubungkan 4 kampung. Yang selama ini memang akses jalan di situ belum ada sama sekali. Ini yang mereka perjuangkan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pembangunan kantor majelis daerah MD Match Menau Momoiwaren. Dan yang keempat ada pembangunan ada beberapa rumah ibadah. Dengan dilakukan reses kedua tahun 2021, diharapkan semua aspirasi masyarakat dapat diserap dengan baik, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah dapat segera direalisasikan dalam program-program pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Kota, terlebih khusus Kabupaten Manokwari Selatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan warga Kota Sorong baru 17% yang divaksin, sementara target yang harus dikejar yaitu 50% hingga bulan Agustus. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing bersama Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi Polda Papua Barat di Kota Sorong, Sabtu 31 Juli 2021. Pelaksanaan vaksinasi massal di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Sorong ditargetkan 3.000 orang. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan partisipasi warga Kota Sorong untuk divaksin baru 17%. Sementara target yang harus dikejar 50% hingga bulan Agustus. Saat ini jumlah penduduk Kota Sorong mencapai 350.000 jiwa dan yang baru menerima vaksin sebanyak 120.000 jiwa. Menurut Kapolda, khusus Kota Sorong yang masuk dalam PPKM level 4, sangat penting adanya kegiatan vaksinasi massal setiap hari dan dilakukan sesuai dengan harapan Presiden, sehingga bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Kapolda menjelaskan dari data kematian yang terjadi di Kota Sorong pada umumnya di Papua Barat itu karena belum divaksin. Untuk itu, Kapolda berharap agar masyarakat segera divaksin untuk menjaga kekebalan imunitas. Masyarakat diminta untuk tidak mendengar berita-berita yang tidak benar seperti berita-berita hoaks yang membuat masyarakat tidak mau divaksin. Vaksinasi itu adalah bentuk bagaimana kita berkomitmen untuk bisa terciptanya kekebalan imunitas kepada masyarakat ya. Nah, untuk Sorong Kota sejauh ini masih 17% dia untuk melaksanakan vaksin itu. Nah, sementara kita harus mengejar sampai betul-betul 50% di Agustus ini gitu ya. Jadi intinya saat ini dari jumlah penduduk yang
sebanyak 305.000 penduduk ya, ini baru disuntikan sebanyak 120 ribuan gitu ya. Jadi kita masih kurang banyak ya. Jadi intinya perlu memang seorang kota itu secara giat melaksanakan vaksinasi massal. Setiap hari kita lakukan seperti itu karena apa? Karena memang sesuai dengan harapan Bapak Presiden juga ya, bagaimana kita bisa melaksanakan secara masif vaksinasi massal di seluruh Indonesia. Sementara Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Laukotani berharap kepada kepala daerah kabupaten kota di Papua Barat untuk mengajak masyarakat dengan pola kearifan lokal agar masyarakat sadar pentingnya vaksinasi. Dan komunikasi daripada para kepala daerah di masing-masing, baik para bupati maupun wali kota. Begitu, supaya mengajak dan berdiskusi, kemudian mengajak masyarakat kita dengan pola-pola pendekatan, dengan kearifan lokal, dengan model-model pendekatan kultural dari masing-masing daerah itu, supaya mengajak semua untuk bagaimana kemudian mengajak kesadaran dari masyarakat itu muncul untuk divaksin. Karena vaksin inilah sekali lagi ini benteng terakhir kita untuk melawan COVID. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, maskapai Garuda Indonesia hingga saat ini belum beroperasi di wilayah Manokwari. Hal ini dilakukan guna mendukung program pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Hal ini disampaikan manajer Garuda Indonesia cabang Manokwari, Karisma, kepada TVRI di ruang kerjanya. Karisma menyebutkan hingga saat ini Garuda Indonesia belum beroperasi di wilayah Manokwari, dikarenakan pihaknya ikut mendukung program pemerintah daerah dalam percepatan penghentian penyebaran COVID-19 di wilayah Papua Barat. Akan tetapi untuk wilayah Sorong, maskapai Garuda Indonesia masih tetap beroperasi dengan kapasitas hanya 70% dan direncanakan pesawat Garuda akan kembali beroperasi di Manokwari pada bulan Agustus ini. KM sendiri, Garuda Indonesia tetap mengikuti peraturan pemerintah, yaitu dengan syarat minimal vaksin 1 dan juga harus PCR. Nah, untuk beroperasinya atau tidak, sementara untuk di Manokwari ini Garuda Indonesia masih belum beroperasi karena kita mendukung upaya pemerintah dalam menghentikan kasus COVID yang semakin tinggi di Papua Barat ini. Saat ini pesawat Garuda Indonesia yang beroperasi di Papua Barat ada 3 jenis pesawat, yaitu ATR, CRJ, dan Boeing. Dan yang akan beroperasi khusus di Manokwari adalah Boeing 737 seri 800. Sementara jadwal penerbangan Garuda Indonesia di Manokwari masih 1 kali dalam seminggu, yakni pada hari Kamis. Hari ini kita beroperasi itu ada sekitar 3 tipe pesawat, yaitu ATR, CRJ, dan juga Boeing 737NG. Akan tetapi yang beroperasi saat ini, yang nanti akan beroperasi itu Boeing 737-800NG. Yang sebelumnya itu kita bombardir 1000. Karisma menambahkan untuk saat ini karyawan Garuda Indonesia di Manokwari masih melaksanakan work from home atau bekerja dari rumah selama PPKM. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, orang tua dari para casis Bintara Polri asal Kabupaten Fakfak hari Minggu kemarin akhirnya dapat kembali ke Fakfak dengan menumpangi kapal motor Tidar. Diketahui bahwa Kabupaten Manokwari dalam masa PPKM pada level 3, sehingga setiap keluar masuk orang ke Manokwari dibatasi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Hal ini pun berlaku bagi Kabupaten Fakfak, sehingga setiap orang yang akan masuk ke Kabupaten Fakfak dengan menggunakan kapal laut harus memiliki izin dari tim gugus tugas COVID-19 Fakfak. Wakil Ketua MRP Papua Barat Sirilius Adopak kepada TVRI Papua Barat menjelaskan, karena di tengah pandemi COVID-19 sehingga orang tua dari para casis yang ingin kembali ke Fakfak, maka dirinya berkomunikasi dengan Pemda Fakfak sehingga 300 lebih masyarakat Fakfak dapat kembali ke Fakfak. Jadi terkait dengan pemberlakuan PPKM khusus di Papua Barat ini, di mana kemarinnya itu Fakfak, Manokwari, dan Sorong itu di level 4, tapi sekarang syukur alhamdulillah sudah ke level 3. Namun di level 3 itu cukup level yang cukup juga memprihatinkan, sehingga dalam pelaksanaan PPKM
protokol kesehatan itu memang benar-benar diterapkan, sehingga khusus masuk ke Fak-Fak itu memang harus mendapat persetujuan masuk dari pemerintah daerah, dalam hal ini gugus tugas Kabupaten Fak-Fak. Nah, terkait dengan itu permasalahan yang sekarang dihadapi ini karena seluruh hampir 300-an lebih itu warga masyarakat Fak-Fak kebetulan itu mengikuti proses mengantar anak-anak mereka yang dalam rekrutmen Casis Polri Khusus kemarin. Nah, sekarang para Casis Polri ini sudah berangkat, orang tua, para wali murid, wali orang tua ini kan tidak mungkin bertahan di Manokwari. Kalau kita bertahan, konsekuensinya itu kan berarti harus siapa yang membiayai makan minum mereka. Dijelaskan bahwa semua warga Fak-Fak yang kembali dengan kapal motor tidar tetap mematuhi protokol kesehatan serta melengkapi persyaratan yang diwajibkan. Dan setelah 300 lebih warga tujuan Fak-Fak ketika tiba nanti akan dilakukan swab di pelabuhan. Setelah diizinkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini tim gugus tugas Kabupaten Fak-Fak, tetapi memang dengan syarat-syarat itu, bahwa syarat-syarat prokes itu harus berjalan, bahwa harus swab, lalu KTP-nya Fak-Fak, yang punya sertifikat vaksin bisa ditunjukkan, lalu ada swab setelah tiba di Fak-Fak untuk memastikan bahwa para calon penumpang tujuan Fak-Fak ini benar-benar negatif. Selaku Wakil Ketua MRP Papua Barat, dirinya berharap di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat tidak melakukan perjalanan keluar daerah jika tidak terlalu penting. Mengingat Papua Barat angka penyebaran COVID-19 masih tinggi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia untuk divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.